Tempatnya pintu masuk nih ada 4 kayak seperti yang di belakang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di video saya Kunci Rungkan Real. Kali ini saya berada di Jalan Nagreg, guys. Yang dimana hari ini atau di video kali ini saya mau menelusuri benteng peninggalan Belanda yang berada di daerah Nagreg, tepatnya di Kampung Ceherang kalau nggak salah, guys. Bagaimana kondisi atau perjalanannya, kondisi benteng tersebut kita saksikan bersama-sama, guys. Pantengin terus videonya, gaskan bukan rumah ya. Oke teman-teman, perjalanannya kita awali dari sini, guys. Sekarang saya berada di Jalan Nagreg ya. Kita menuju benteng Belanda yang bernama Benteng Peteng kalau nggak salah, yang terletak di atas perbukitan di daerah Ceherang, yang dulu sempat direview juga sama Kang Erik ya, atau channelnya Jejak Sipori, guys. Sejarah peninggalan Belanda di daerah sini cukup lumayan agak kental, guys, karena dulu Belanda membuka akses jalur dari Priangan Timur sampai Bandung. Jalur Nagreg ini cukup lumayan terkenal atau sangat terkenal, guys, karena jalur selatan ini jalur dimana tempat dipakai orang-orang yang lalu lalang antara daerah ke daerah lain, guys. Terutama kalau dipakai saat hari raya, jalan ini sangat padat sekali dipakai sama pemudik, guys. Bila mendengar kata Nagreg, pastinya yang teringat adalah suasana macet dan hiruk pikuk arus mudik. Pasalnya, Nagreg merupakan salah satu ruas jalan penting yang menghubungkan kota Bandung dengan kota-kota Priangan Timur seperti Garut dan Tasik, juga Jawa Tengah. Bagi wargi yang sering melintasi jalur ini, pastinya juga mengenal salah satu percabangan legendaris yang disebut Jalan Cagak Nagreg. Jalan Cagak Nagreg dibangun pada masa pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1808. Dahulu ruas jalan ini merupakan persimpangan yang dikelilingi oleh hutan, pepohonan rindang. Para petani yang berjalan beriringan, juga segelintir orang yang menunggangi kuda atau pedati yang ditarik oleh sapi. Konon jalan ini juga banyak dilalui oleh warga Eropa yang hendak mengunjungi destinasi wisata perkebunan Sindang Wangi. Kita parkir di warung, guys. Kita parkir di si warung sini dan kita mau naik ke atas sana, guys. Kita nyebrang dulu, guys. Hai, Bang. Nah, ya, tentu betul ini. Kita masuk dulu dari sini. Barusan kita kelewat, sehingga harus keliling lagi ke lingkar Nagreg.
kita menelusuri rumah warga. Ibu punten, upami bade ka tangguh teh kapalih mana, Bu? Katanggung mah kadieu. Kadieu tiasa. Kadieu biasa. Ai pamieta mah dasar Turu katonggo, turu hodi itu ke kiri nyebrang rel ke kiri. Terus katonggo kutunya bala pasti. Oh, siapa tuh, Pak? Ngepon ayeuna mah. Nya, sok. Yes, Adinya sekarang. tah. Capek jang. Luar biasa, guys. Perjalanan menelusuri rel kereta api, guys. Kita menuju benteng Peteng yang berada di Nagreg. Karena sejarah zaman Belanda di sekitaran ini sangatlah besar, guys. Dan katanya si benteng Peteng itu yang berada di atas sana. Kita coba nanya dulu Pak Petani. Semoga kita bisa diarahkan jalannya. Pak. Punten giring tumaros, Pak. Upami bade ka benteng teh kapalih mana nya? Oh katonggo. Oh siap nuhun, Pak nya. Nah. Ulah. Mohon. Oh ya. Siapa? Mohon, mohon. Nuhun, Pak nya. Katanya ke atas, guys. Kita lewatnya lewat sini. Perjalanan tadi dari bawah sana, guys. Ini jalur kereta yang dari Bandung menuju ke daerah Garut dan seterusnya. Kita naik lagi lewat sini, guys. Teman saya yang nemeni hari ini. Kita edisi Baraksak lagi, guys. Kita mengunjungi tempat sejarah yang berada di Nagreg sini, guys. Anjay. Sebelah sini kayaknya. Ya dan guys, kita menuju lagi ke Baraksak, Kukursukan, demi menemukan sebuah sejarah atau benteng peninggalan zaman Belanda dulu, guys. Ditemani sama Mang Wildan tuh. Ngos-ngosan. Ngap euy. Semangat, guys. Mendaki bukit. Oke, aya kai cenah belok ke kanan ke luhur. Hadiah gitu. Hah? Ini kurusukan teuing gadinya mah euy. Dan ada sebuah jejak, guys.
jejak babi, nggak tahu jejak dogi. Hah, cuaca mendung lagi. Wih. Lanjut guys. Salam guys. Mantap guys. Kemana deh guys? Bisa? Nah. Mendaki gunung lewati lembah guys. Warga guys. Pak, punten giring tumaros Pak. Hari upami ka benteng teh paling mana Pak? Oh, Gedong mateng. mohon. Nah, gedong mateng na tubuh kaki itu. Aya saw. Oh, mohon Pak. 12 gedong. Iya. Punten punya, Pak. Nuhun Pak. Ya. Katanya benar guys. Kita ke sini. Nah. Oh ya ini guys. Oh. Itu kalau nggak salah gerbangnya guys. Pintu masuk. Kita coba shoot dari sana dulu. Nah teman-teman, inilah gerbang masuk menuju benteng Peteng yang berada di Nagreg, di atas perbukitan Kampung Ciherang guys. Ini katanya gerbang masuknya guys. Dulu mungkin mobil bisa masuk sampai sini guys. Mungkin dari sana jalan akses utamanya guys. Cuman mungkin udah ditinggal beberapa tahun sehingga tanahnya abrasi guys, sehingga naik. Nah, ini juga terdapat sebuah bangunan atau benteng juga guys. Tuh. Dan letak benteng ini terdapat di atas bukit guys, yang dimana 360 derajat bisa kelihatan ke sana ke Bandung, kesananya lagi ke Garut guys. Kita coba ke tempat barak-baraknya guys. Dan kelihatannya baraknya sudah mulai bersih guys. Waktu di videonya Kang Erik, tempatnya masih pada rimbun sama semak-semak. Dan ini kondisi tanahnya sangat apa ya, ambles guys, karena beberapa hari ke belakang cuaca Bandung dan sekitaran diguyur hujan. Nah, inilah gedung-gedung benteng Belanda atau peninggalan zaman kolonial guys, yang berada di daerah Nagreg. Tuh, ini satu guys. Di sini terletak ada 2 buah pintu. Dan selanjutnya ada lagi di sini. Tuh.
Assalamualaikum. Coba dorong ke dalam biar agak kelihatan. Kamar 1 tuh, dan di dalamnya sudah becek guys, sudah dipenuhi sama tanah-tanah yang naik ke atas. Begitu sangat mewahnya zaman dulu benteng ini guys. Mungkin ini dulunya bekas barak militer, biasa dipakai sama tentara-tentara Kenil untuk beristirahat. Dan itu di tepat di dindingnya guys, masih biasa seperti di benteng-benteng sebelumnya, terdapat legokan, atau di mana legokan tersebut bisa dipakai nyimpan buat pakaian atau alat-alat yang lainnya. Dan di sini juga terdapat sebuah tangga ke atas. Mungkin dulunya di atas ini terdapat sebuah pos pengintai, di mana tentara-tentara zaman dulu bisa mengintai ke sekitaran daerah sini guys. Kita lanjut guys, kita susuri terus tempatnya. Dan ini semua lubang-lubangnya hampir tertutup sama tanah guys. Mungkin ini dulunya nyampe ke sekitaran 2 meter lebih. Gosip-gosipnya sih emang katanya tembus ke Heerenveen Belanda. Ini tempat buat barak militer guys. Tuh, coba di zoom, kalian bisa lihat sendiri guys. Ini yang agak dalamnya guys. Mungkin ini masih ke bawahnya masih dalam kondisi benteng ini. Dan ini kondisi bentengnya sangat kokoh guys. Ini mungkin udah Ratusan tahun. Yes. Tuh. Apalagi yang ini nih. Ini agak dalam nih. Coba kita lihat ke dalam guys. Ish. Tuh. Dan iya, benar. Di sini terdapat sebuah bolongan guys, buat udara ventilasi. Dan benteng Belanda ini masih sama kayak benteng-benteng yang lainnya, seperti kayak gini kondisinya guys, atau bangunannya seperti yang dulu sempat saya review di benteng Legok Jawa, di benteng yang di Lembang, terus yang di Sumedang. Semuanya hampir kayak gini. Dan kondisi benteng ini sangat luas guys. Ini hampir keseluruhan benteng tersebut, cuman beberapa bagian mungkin sudah tertanam tanah guys. Seperti yang kelihatan yang ini tangga. Mungkin di atasnya terdapat sebuah tempat pengintai atau tempat meneropong ke area sekitar, sehingga musuh bisa terlihat dari atas guys. Tuh. Dan ini masih sama guys. Di sini terdapat 2 buah ruangan. Coba lihat lagi ke sini guys. Tuh, apalagi ini guys. Sudah tertutup banget, Mang. Ini sudah tertutup nih. Mungkin Yeah. ini dulu pintu masuk nih. Ada 4 kayak seperti yang di belakang. Dan di atas juga nih terdapat
sebuah lubang ventilasi. Mungkin bekas pilar. Mungkin bukan bekas pilar, ini ventilasi udara buat membuang udara dari dalam untuk keluar guys. Dan ke atas juga masih luas guys, dan mungkin bangunannya sudah ketutup tanah karena ini juga tangganya sudah kayak gini guys. Tapi pemandangannya cukup indah, Bang. Pemandangan di sini luar biasa guys. Terbayarkan Kita perjuangan. bisa melihat gunung, beberapa gunung, ini gunung nih. Dan saya belum tahu ini gunung apa, ini gunung apa. Tuntas terbayarkan hasil capek. Perbatasan Bandung Garut guys. Dan sayang sekali di sebelah sana guys, gunungnya sudah dirusak sama beko-beko liar guys. Pembangunan, Bang. Pembangunan. Mungkin jadiin villa. Padahal di sini sangat bagus sekali guys pemandangannya. Karena Garut teh terkenal Swiss Panjapa guys. Yes. Swissnya di daerah Bandung. Ini juga terdapat lagi lubang guys. Oh, cukup dalam, Bang. Mungkin ke daerah sananya lagi guys, masih banyak ya. Cuman ini posisinya sudah tertimbun tanah. Yes. Sangat disayangkan sekali situs sejarah. Dan mudah-mudahan ke pemerintah di sini bisa merelokasi tempat ini supaya bisa dipakai jadi tempat destinasi wisata untuk kedepannya, sehingga tempat sejarah ini tidak terbengkalai seperti ini guys. Mudah-mudahan kedepannya sehingga bisa mendapatkan pemasukan buat warga di sini guys. Pemerintah daerah kurang memperhatikan benteng ya. Jadinya Taurus padahal kan itu potensi wisata sejarah. Paduana potensinya ini pemandangan bagus, Mas. Pemandangan luar biasa Pemandangannya Kalian bisa lihat sendiri teman-teman pemandangannya di sini, apalagi kalau di atas puncak sana kita bisa melihat sekelilingnya dari Bandung menuju ke Garut guys. tuh. Gue buka ide, kemudian di rehab, direvitalisasi, dikasih jalan akses yang bagus, dia digali deui, diperbagus. Ini kan bisa potensi bisa dipakai tempat kafe, Bisa bener deh. bisa di tempat pakai wisata ya. Wisata kan enak, bae ningali pemandangan, bae ngopi kan ngarokok jadi. Dan di bawah itu Lingkar Nagreg guys, jalan Lingkar Nagreg tuh, di sana tuh jembatan kereta api. Sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan ini tempatnya sudah seperti ini dipakai ladang warga guys. Mungkin harapan buat kedepannya dari Pak Wildan semacam apa? Harapannya pemerintah daerah ini memperhatikan situs sejarah ini untuk menjadikan potensi wisata sejarah dan potensi alam. Ya, ini sangat bagus sekali. Tolong diberi akses jalan yang bagus untuk menuju ke sini dan diperbaiki situs bersejarah ini. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Jas merah kata Bung Karno. Jas Betul. merah, betul. Terima kasih. Oke. Kalau dilihat, benteng ini memiliki arsitektur mirip dengan benteng-benteng yang ada di perbatasan wilayah lain menuju Bandung. Kalau di Cipatat kita mengenal benteng Legok Jawa dan Tangkil. Di Jayagiri benteng Gunung Putri, serta di Sumedang benteng Palasari. Sejarah benteng ini akan berkaitan erat dengan rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke kota Bandung. Alasan pemindahan adalah karena Batavia sudah tidak layak dijadikan kota administrasi Hindia Belanda. Maka dari itu dari tahun 1914 sampai tahun 1925 beberapa faktor pusat mulai dipindahkan ke kota Bandung, seperti kantor kereta api, pos dan telegraf, kantor persenjataan dan kantor radio. Ditambahkan era Gubernur Jenderal Limbert van Strim,
pernah terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu meletusnya Perang Dunia Pertama yang terjadi di Eropa pada tahun 1914. Kekhawatiran Belanda akan datangnya serangan ke tanah jajahannya, benteng-benteng dibangun secara masif di wilayah-wilayah perbatasan, terutama akses menuju Bandung Raya. Benteng yang berada di desa Ciherang Nagreg memiliki peran yang cukup vital, dikarenakan Nagreg merupakan jalur transportasi utama dari Priangan Timur menuju Bandung. Balik jalur kereta api maupun jalan yang dibangun era Dendels, maka keberadaan benteng ini tepat berada di atas bukit, yang berfungsi untuk memantau pergerakan lalu lintas transportasi kereta api dan darat. Pada saat mengangkut hasil bumi dari Priangan Timur, dipastikan benteng ini memiliki gedung-gedung yang fungsinya berbeda-beda, seperti ruang radio, barak militer, ruang pantau, dan kalau dipugar kembali nanti akan menemukan ruang amunisi dan persenjataan. Nah oke teman-teman, kayaknya video penelusuran saya dari benteng petang ini yang berada di lingkar Nagreg, tepatnya di kampung Ciherang kalau nggak salah. Saya mohon undur pamit, saksikan terus video-video selanjutnya dari petualangan saya, channelnya Kuncirung Kadril. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, see you di video selanjutnya, bye bye.